Bagaimana pendapat Ustadz tentang Islam Nusantara? Beri jawaban yang tegas, padat. Setelah itu kami tidak akan tanya lain orang lagi. Yang syar'i dan masuk akal. Saya katakan Islam Nusantara lebih kafir dari orang kafir. Pembuatnya, penganutnya, yang membenarkan, yang memproklamirkan lebih kafir daripada orang kafir. Sebenarnya ini keluar dari konteks daripada yang kita bahas, cuman tidak apa-apa. Islam Nusantara. Ya. Islam yang kita tahu Islam, ya Islam. Apa itu Islam? Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini Islam. Adapun diberikan istilah Islam Nusantara, apakah bermasalah? Sesungguhnya kalau istilah tersebut hanya sebatas istilah, tidak ada masalahnya. Kenapa? Karena agama Islam adalah agama yang mendukung segala hal selama dalam koridor keislaman. Kan yang kita tahu, yang diusung dalam istilah Islam Nusantara, Islam tapi mendukung tentang adat-adat keindonesiaan yang ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kan begitu. Islam yang menunjukkan ini Islam, ini Indonesia loh, apa begitu kan? Nah, sehingga kalau dalam konteks yang demikian nggak masalah. Kenapa? Islam dengan batik, apakah bermasalah? Tidak bermasalah. Islam dengan belangkon tidak bermasalah. Selama hal tersebut masih dalam konteks agama dan tidak menyalahi bahkan adat istiadat sekalipun, selama tidak menyalahi konteks syariat, maka tidak ada masalah. Jangankan kita dibilang Islam Nusantara, kalau perlu kita bilang Islam larangan, Islam Tangerang, Islam boleh saja. Islam yang mendukung kearifan lokal, selama tidak menyimpang dari syariat dan ajaran agama Islam. Adapun kalau sudah lebih luas dari hal itu, yang sudah ditambahkan bumbu misalkan perpolitikan, bumbu lain-lain, ini sudah di luar dari bahasan kita, karena hal ini hanya akan menambah menambah keras hati kita. Namun selama istilah tersebut hanya digunakan untuk menunjukkan Islam yang mendukung kearifan lokal, sungguh Islam sangat mendukung hal tersebut. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Bari oknum primen NU kira-kira pecah. Apa sebekal merusak NU akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu terjadi sampai semakin hadirin. Kula tero ningah orang sedang badan ke NU, orang secak ngucen NU, orang yang akan membubarkan NU, saya tak toronin musibah serang ajunan Allah Subhanahu wa taala. PKI hancur, Masumi hancur, yang terakhir HTI hancur. Entah siapa lagi ini yang akan hancur ke belakang mangken menikah hadirin. Kau pancak ban seromban menda NU ni kami. Belanda masuk lagi, dimasukkan oleh siapa? Sekutu. Sampai Mbah Hashim mengeluarkan resolusi jihad. Bagaimana pengalaman Mbah Hashim Asy'ari pada waktu di Mekah, berhadapan dengan kelompok-kelompok sehingga Syarif Husain jatuh, berhadapan dengan akidah-akidah yang selalu menyerang terhadap kita. Kiai Hashim kundur saking Mekah, membawa pengalaman pahit bagaimana yang dihadapi di Mekah menghadapi di Indonesia penjajah. Ini Mbah Hashim yang NU gua aja merang betul. Wong NU lamun beli huru perjuangan nih wong tua-tua be berui organisasi be NU nih akhir muda digoyang-goyang. Paham beli? Paham. Beli jadi wong NU sing kuat sebabnya dasar apa? Jerone ahli sunnah wal jamaah. Harus kuat. Ya sembarangan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. NU dibentur-benturakan. Ayo, nanti sing metune NU salah, diincer terus. Bari oknum primen NU kira-kira pecah. Aja kepancing wong NU.
Jangan kepancing wong Nahdlatul Ulama. Jangan memberikan kesempatan yang mau mecah belah Nahdlatul Ulama. Karena semakin panik banyak fitnah dekat NU. NU kita fitnah dari kanan, dari kacer, di ada, di budi, di atas, di bawah. Ketika ada orang liberal ada kanteng aku NU, lalu NU-nya yang dikatakan liberal, NU-nya katanya yang dikatakan liberal. Pun pas kapan ada orang liberal atunging pas ngaku NU, pas NU nasi liberal, kisan mun sepenikah hadirin mun bada bajingan tenging ngaku Islam berarti Islam masih bajingan. Kan pahruat logika yang ngak penikah hadirin. Sesalah niku beni NU-nya, justru yang salah itu liberalnya itu. Menikoca NU semakin tak pada ban NU ki zaman Hasyim Asy'ari. Islam pun semakin nika tak pada sareng Islam ki zaman sahabat. Ki zaman sahabat tak ada Syiah, ki zaman sahabat ada Ahmadiyah, ki zaman sahabat ada orang Islam jadi perampok. Semakin Islam ampun bada ngaku Islam, Ahmadiyah ngaku Islam. Makin bada Wahabi, bada ISIS, bada macam-macam. Bahkan pencopet-pencopet rok pasar kisah orang Islam saja juga bisa hadirin. Mun pas kapan ngucap Islam makin tak pada pun Islam lamba pas tak nur ada ke Islam pas jadi orang kafir. Ni kecukan pada ngak panikah. Mun ngucap NU makin tak pada pun NU lamba. Sehingga pas keluar dari NU ni kepada pun orang ngucap Islam makin tak pada pun Islam lagi zaman sahabat. Engkau tak nur Islam baik. Ni ke orang goblok hadirin. Orang tidak berfikir ngak panikah hadirin. Mangkan ada budi penikah hadirin. Cak dingin dengan hitungin orang. NU itu tidak sejelek dengan apa yang dikatakan orang-orang penikah hadirin. Cak boleh NU tak dicaci sama ken di orang Islam NU penikah. Lambak Rasulullah dicaci hadirin. Para sahabat dicaci hadirin. Setaja dicaci hadirin. Apalagi hanya ulama NU hadirin. Kita jangan mendengarkan. Nikah hanya ingin merusak NU sahaja hadirin. Siapapun yang mengatakan NU nikah jelek dan kula teroninga, buktikan satu saja bahwa NU itu jelek. Saya ingin tahu hadirin. Karena kalau ingin tahu NU itu lihat ADART dan lihat konon asasi undang-undang. ADART-nya seperti apa, konon asasinya seperti apa. Kalau di situ liberal, oke, NU itu liberal. Tapi kalau di situ tidak liberal, hanya orangnya saja yang liberal, itu bukan NU-nya yang liberal, tapi orangnya yang liberal. Jangan disalahkan NU-nya, tapi salahkan orang-orangnya penikah. Mun sampean tak masuk ada ke NU, marga banyak orang libar nang NU. Berarti sampean mun ngatela masjid beda tamanjong, sampean tak masuk ke masjidnya kiki. Itu orang taki di budina masjid ka sajan banyak tamancok hadirin. Setu sapanjenengan sedaja bulan sampean tak bersen tamancok sebagai masjid nikah. Dan kula panjenengan saja masuk NU menikah ingin membersihkan NU dari dalam. Mungkin pada orang liberal akan kami luruskan. Membaca pemikiran-pemikiran menyimpang, mari kita luruskan bersama-sama. Jangan membenci NU. NU nikah adalah jariyahnya Syekhona Muhammad Khalil, jariyahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Apakah sampean tidak mau ikut Syekhona Khalil? Apakah sampean tidak mau ikut para ulama yang sudah terbukti sampai wafatnya beliau adalah orang-orang yang wali hadirin min auliyaillah subhanahu wa ta'ala. Muka-muka dan kula panjenengan saja ta'amu sedekah ulama-ulama panika amin Allahumma. Ban kengain hati-hati. Kanjaan Pak Syekhona Khalil ketika mas aparing tasbih dekat kiasat kang pagi ke Hasyim Asy'ari. Kento hadirin imam sendi ke Syekhona Khalil, ya qahar ya qahar ya qahar, ya jabbar ya jabbar ya jabbar. Sampun ya toraki dekat Hasyim Asy'ari. Dawuhna ke Hasyim Asy'ari, oh muntang guru ngucak dak iya, sapa apa sebekal ngarusak NU akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terjadi sampai semakin hadirin. Kula teroninga orang sedan badan ke NU, orang secak ngucen NU, orang yang akan membubarkan NU, serta itoronin musibah serang ajunan Allah Subhanahu wa taala. PKI hancur, Masumi hancur, yang terakhir HTI hancur. Entah siapa lagi ini yang akan hancur ke belakang mangken menikah hadirin. Pokoknya jak ban seromban munda NU ni kamari. Ya qahar ya jabbar ya jabbar, macam-macam. Sayyidun qaimun baimuni maus bi Syekhona Khalil, tukang kecong temun gerah hadirin. Apa bi sepanikah hadirin? Jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Balas coba nikah juga coba. Mun orang menghantam NU, apa salahnya kita juga saking menghantam orang yang menghantam NU kinto. Kita kalau hanya bertahan jebol juga hadirin. Makan dipun Syekhona Abdullah Sahal rahmatullah alaih. Muga-muga dan kula panjenengan saja kening barokah sedaya amin Allahumma amin. Dapun Syekhona Abdullah langsung dan kula
khairud difa al hujum japon. Paling bagus pertahanan adalah menyerang jabun Syekh Abdullah Safal kento. Nika guru kula makan norok ampun nyerangan semenika makan norok guru nika mak iki. Makanya menambah di zaman Orde Baru, orang yang ditakuti itu adalah orang yang mempunyai kenalan orang atas. Bila kenal bon polisi, kenal bon bupati, kenal gubernur, takoin orang. Tapi di era reformasi, siapa yang bisa mengumpulkan massa dengan banyak, dia yang akan ditakuti oleh siapapun. 1000 kali berpikir untuk merusak faham ahli sunnah wal jamaah di MBKNU kita hadirin. Kita tetap ahli sunnah wal jamaah sampai mati hadirin. Makin mati duka ahli cawajan hadirin. Kita tetap mati dalam keadaan ahli sunnah wal jamaah. Amin Allahumma